Pemirsa, Jakarta dan banjir ini adalah dua kata yang akrab kita dengar setiap memasuki musim penghujan. Meski pengerukan hingga normalisasi sungai dilakukan, nampaknya sejumlah daerah justru makin akrab dengan banjir. Lalu bagaimana pemerintah bersiap menghadapi musim penghujan kali ini? Ditambah banjir 5 tahunan tengah mengancam warga. Kami sajikan informasinya untuk Anda dalam telusur kasus siaga tak gentar hadang banjir oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpe. Jakarta memasuki musim penghujan, bahkan menjelang akhir bulan November ini sejumlah daerah sudah mulai kebanjiran. Namun sayangnya beberapa waktu lalu ditemukan ada usaha sabotase dari warga. Salah satunya adalah di belakang saya, ini adalah rumah pompa underpass Jalan Angkasa Kebayoran Jakarta Pusat yang beberapa waktu lalu tertangkap basah. Ada sejumlah warga yang berusaha untuk mencuri kabel. Nah, padahal tanpa disabotase saja, banjir sudah mengancam Jakarta. Lalu bagaimana cara Jakarta untuk menghadapi banjir yang semakin tahun kian parah? Ikuti penelusuran kami. Jakarta dan musim penghujan identik dengan banjir. Bahkan hingga akhir November 2024, tercatat sudah beberapa kali Jakarta digenangi banjir hingga warga kewalahan dan tak sedikit yang terpaksa mengungsi. Ironisnya beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap pelaku pencurian kabel di sejumlah rumah pompa dan mengakibatkan pompa tak bisa berfungsi. Tim Metro TV mencoba menelusuri jejak mereka di rumah pompa underpass Angkasa. Jadi pemirsa, ini adalah tempat pompa underpass Jalan Angkasa di Kemayoran Jakarta Pusat yang beberapa waktu lalu tertangkap basah ada pencurian kabel. Saya menunjukkan kepada Anda seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini adalah kabel pertama yang dicuri. Jadi ada 3 orang, di mana 1 orang ini bertugas untuk mengantarkan 2 temannya yang bertugas untuk memotong kabel. Nah, ini kabel pertama yang dicuri, kemudian masih di hari yang sama mereka kembali lagi ke sini mengambil kabel yang ada di bawah. Nah, padahal kedalamannya ini sekitar 8 meter. Jadi petugas awalnya ini curiga karena pintu tempat saya berdiri ini, pintunya sudah dalam kondisi rusak. Kemudian di sana ditemukan ada celana dan di bagian sana ditemukan ada peralatan seperti tang, obeng dan lain-lain. Kemudian petugas ini curiga bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam untuk mengambil kabel. Akhirnya di sini ada 2 pintu. Pintu yang pertama dikunci dari luar dan petugas berjaga di depan pintu sini sehingga ketika para pencuri tersebut keluar, nah tertangkaplah mereka. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan pemirsa, di sini ada CCTV. Cuman informasi yang kami peroleh dari petugas yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya, CCTV ini ternyata mati atau rusak. Sementara CCTV yang berfungsi adalah CCTV yang ada di sebelah sana. CCTV yang ada di underpass Jalan Angkasa. Nah, dari situlah akhirnya petugas ini bisa mengetahui kejadian ini. Kalau di underpass Jalan Angkasa ini merupakan kejadian pertama di mana ada pencuri yang masuk mengambil kabel panjangnya sekitar 20 meter. Sementara kalau di Dukuh Atas dan juga di underpass Senen memang sudah beberapa kali terjadi. Padahal tak dicuri pun, banjir sudah mengancam warga Jakarta. Bahkan di beberapa daerah warga justru siap menghadapi banjir sebab banjir seolah sudah menjadi tradisi tahunan. Kami mengunjungi beberapa wilayah yang kerap dilanda banjir, yakni Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Jadi pemirsa, banjir di Jakarta ini ada 2 jenis. Yang pertama banjir karena intensitas hujan yang tinggi, sementara yang kedua adalah banjirop, di mana air laut ini lebih tinggi daripada daratan. Seperti yang terjadi di Jakarta Utara saat ini. Jadi karena ada fenomena supermoon, kemudian air laut ini tumpah menggenangi daratan, bahkan ada beberapa yang sempat masuk ke perumahan warga. Nah, ini sebenarnya kejadian yang sudah sering kali terjadi, terutama bagi warga di Jakarta Utara. Salah satu buktinya adalah rumah di sini ini rata-rata mereka ditinggikan. Jadi rumahnya lebih tinggi daripada daratan. Tujuannya adalah ketika sedang terjadi banjirop seperti ini, air banjir tidak akan masuk ke dalam rumah warga. Tapi meskipun sudah sering terjadi, tentu saja banjirop di Jakarta Utara ini juga sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Jadi selain rumah-rumah warga yang ditinggikan, ada bukti lain kalau memang daerah sini sering terkena banjir. Nih, ini adalah batas air
yang terlihat di tembok-tembok rumah warga ini membuktikan bahwa banjir memang sering kali terjadi. Nah, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan sejumlah warga Jakarta Utara tentang seberapa sering sebenarnya mereka terkena banjirop ini. Biasanya satu tahun bisa berapa kali, Bu? Ya kurang lebihnya sih kadang-kadang satu tahun tuh paling lamanya tuh 4 hari. Berapa kali, Bu? Biasanya? Ya 1 kali 2 kali gitu. 4 hari ya. Ya bukan 1 tahun, 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan tuh bisa 2 kali? Iya. Kalau 1 tahun sih yang nggak tahu ya berapa hitungan. Nah, Ya. Bu, ini emang nggak ada kayak pompa atau apa gitu? Nggak ada di sini mah, nggak ada pompa-pompaan, udah kering sendiri aja gitu. Iya, dari dulu langgan dari rob juga nggak begitu parah sekarang ini. Makin parah, Bu? Makin parah pisan sekarang, rumah ditinggiin, makin tinggi lagi air. Oh, ini kalau rumah Ibu sendiri udah ditinggiin berapa kali? Ini udah 3 kali tinggi, Tapi masih kena aja. oh masih masuk? Iya. Masuk ke rumah sampai ini nih, nih, Selutut. iya selutut. Nah, ini rumah kalau Bapak sendiri udah tinggiin rumah berapa kali, Pak? Udah hampir berapa sih nanam keramik? Udah hampir 5 kali. 5 kali? Iya, keramik ditanam. Dulunya kan ini panggung, pakai bambu. Itu bambu satu masuk semua itu dalamnya. Pengennya mah kalau di tanggul-tanggul udah dipancang semua, air nggak bisa masuk. Pengalaman serupa dialami warga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Meski penyebab banjir yang berbeda, yakni karena meluapnya Kali Krukut, namun mereka bisa merasakan banjir hingga 2 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ini sudah hampir 6 kali banjir. Kalau yang kemarin rata-rata ketinggian antara 60 sampai 70 cm, tapi kalau semalam sampai 180 cm. Jadi kita bisa melihat kalau sudah posisi di atas 60 cm, setiap gang kita pasangin untuk tambang, untuk evakuasi warga, untuk bisa lewat ke depan. Karena sudah terbiasa, jadi warga sudah sudah nggak panik lagi, sudah biasa seperti itu. Ya harapan kita ya minimal kali ada turap kali atau ada pengerukan kali. Ya kalau sudah ada turap kali mungkin bisa mengurangi volume air yang kiriman dari arah Bogor. Dari tahun ke tahun juga memang sering banjir kalau lagi musim hujan? Selalu. Oh, selalu. Kalau di rumah Ibu sendiri biasanya sampai masuk ke rumah atau enggak? Seringnya masuk. Sampai setinggi apa, Bu? 100 sampai 158, 160, 180 lah ya. Oh, terus barang-barang gimana, Bu? Ditaruh di lateng. Oh, berarti Sebagian lagi ya ditaruh di bawah aja, ya udah kebanjiran aja. Oh, biasanya apa, Bu, yang ditaruh di atas? Pakaian sih. Karena pakaian kan ini banget kan. Maksudnya kalau udah habis banjir gini kan pasti dingin kalau banyak pakaian basah. Kasihan kan anak-anak juga. Bagian sekolah yang paling sering ditaruh. Iya, udah prepare. Meski begitu, pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan sejumlah cara untuk mencegah banjir. Salah satunya pembangunan di Sungai Ciliwung yang melintasi permukiman warga di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Kami berbincang dengan Siti yang menceritakan banjir sudah lebih ramah beberapa bulan terakhir. Nah, tapi kalau Bu Siti, ini kan proyek sudah berlangsung begitu ya. Beberapa minggu terakhir kan Jakarta hujan terus. Sudah ada dampaknya? Ya, untuk saya pribadi, alhamdulillah emang semenjak pembangunan proyek ini, dampaknya itu sangat minim banget. Dalam arti kata banjir ya. Dalam posisi kemarin banjir Katulampa sempat 120, Depoknya sempat 280, yang biasanya tahun-tahun dahulu tuh paling nggak di dalam rumah dalam ketinggian 2 meter, kemarin hanya 50 cm. Nah, emang sih saya ngalamin dampaknya sekarang ini kayak debu, bising. Tapi buat saya, toh nanti juga yang Kita juga menikmati, yang menikmati. ya. Mungkin saya tidak, tapi kan mungkin anak cucu saya yang akan menikmatinya beberapa tahun yang akan datang.
Dari tahun 2020 hingga 2024 terjadi tren penurunan genangan berulang di DKI Jakarta yang pada 2024 ini turun menjadi 72 RW yang tergenang saat banjir dan paling banyak ada di Jakarta Selatan. Kemudian kita lihat banjir besar di Jakarta ada 5 kali dari tahun 2017 sampai 2020. Ini ternyata kerugiannya bervariasi di mana paling banyak di 2013, tepatnya pada bulan Januari, ini mencapai 20 triliun rupiah. Ini merupakan kerugian terbesar akibat musibah banjir sepanjang sejarah DKI Jakarta. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana Jakarta bersiap menghadapi musim penghujan? Meski banjir di Jakarta lebih terkondisi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tak berarti kita bisa bernapas lega. Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri menyebut ada beberapa kendala. Jadi kalau di wilayah hulu ini kita ada namanya mempersiapkan early warning system, yaitu peringatan dini apabila ada siaga 1, siaga 2 di pel-pel kita di wilayah pengukuran sungai-sungai yang ada di hulu yang nanti akan masuk ke Jakarta. Yang kedua, kami juga udah juga pembangunan untuk membangun waduk-waduk retensi di daerah selatan-selatannya, di daerah hulunya. Nah, untuk wilayah di hilirnya lagi, itu kita memang ada infrastruktur pengendali banjir kita, yaitu sungai, maupun pompa mobile, maupun pompa stasioner, itu kita memang mempersiapkan secara optimal. Kalau kita lihat kan Jakarta sudah beberapa kali nih dilanda hujan yang cukup deras. Kendalanya sejauh ini apa? Kendala gini, memang ada sebagian sebenarnya infrastruktur kita juga sih yang kendalanya. Kenapa ada berbagian kendala infrastruktur kita itu belum sesuai dengan rencana. Rencana sepertinya harusnya kali itu lebarnya 10 meter, ternyata di lapangan hanya 6. Itu satu. Yang kedua juga memang ada kendala kita memang sampah-sampah. Terus ada juga daerah kita kan Jakarta memang daerah yang cekung, Mbak. Iya. Nah, daerah cekung ini memang kita lagi membangun infrastruktur yang apabila nanti airnya tidak bisa mengalir secara gravitasi ke sungai lebih besar atau ke laut, itu kita akan membangun beberapa polder. Kondisi pompa-pompa kita apakah semuanya sudah siap? Kalau kondisi pompa kita itu punya pompa kurang lebih hampir 600 yang stasioner di 202 lokasi. Nah, dan juga kita udah ada juga pompa yang namanya movable. Itu kurang lebih dari 550 mobil. Nah, pompa-pompa mobil inilah memang kita akui ada berapa yang rusak, tapi ini dalam kondisi kami lagi perbaikan. Banjir menjadi momok tiap musim penghujan bagi warga Jakarta. Inilah saatnya kita berbenah agar bisa bersahabat dengan alam. Memasuki musim penghujan dan juga memasuki banjir 5 tahunan di Jakarta. Ternyata pemerintah sudah melakukan sejumlah cara bagaimana agar banjir di Jakarta ini dapat diminimalisir. Namun tentunya ini bukan hanya tugas pemerintah semata, pemirsa. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil agar bencana banjir tidak terus-menerus merendam Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.